Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja kabinet. Situasi pandemi membuka celah korupsi yang sangat besar. Hari-hari isu-isu korupsi terus meningkat. Di saat kita semua bertahan sulitnya hidup di era pandemi yang telah merenggut banyak nyawa dari saudara-saudara kita. Namun, sayangnya para pejabat dan politikus-politikus negara tetap bernafsu untuk nodong sana-sini demi kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yusroh, NIM 2020-143642, kelas 1Q, mahasiswa Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas materi tentang integritas dan kejujuran di tengah korupsi yang merajalela. Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin, namun juga yang dipimpin. Rakyat menginginkan jaminan pemimpin yang dapat dipercaya serta mengutamakan kepentingan setiap rakyatnya. Namun, sayangnya beberapa pejabat dan para politikus di negara kita malah mencari celah untuk kepentingan pribadi. Karena departemen itu yang semestinya mengayomi rakyat, tetapi malah korupsi besar-besaran. Begitu banyak yang dirugikan tentunya. Sebuah ketidakjujuran tidak akan pernah menyelesaikan suatu masalah, tetapi malah akan memicu masalah yang baru lagi. Jika di masa pandemi saja beberapa pejabat dan para politikus di negara kita malah mencari celah untuk kepentingan pribadi, pertanyaannya yang menarik, lalu siapa yang akan menjadi panutan kita sebagai rakyat? Bukankah korupsi yang dilakukan di tengah bencana dan kemerosotan ekonomi merupakan tindakan yang keji? Dana bantuan sosial yang sebenarnya masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi malah dirampok oleh para pejabat. Mencederai rasa kemanusiaan kita. Pengawasan ketat bagi realisasi anggaran sekaligus evaluasi total kinerja para menteri menjadi syarat mutlak memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Uang tunai yang tersimpan di 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop ini menjadi barang bukti yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Sosial. Jumlah uang tunai yang disita mencapai 14,5 miliar rupiah, diantaranya berupa dolar Amerika dan dolar Singapura. Dalam konferensi pers di gedung KPK Minggu dini hari, Ketua KPK Firly Bahuri menetapkan 5 orang tersangka, yakni dari pihak penerima dan pemberi. Salah satunya adalah Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos COVID-19. Korupsi bukanlah masalah yang sepele, bahkan akan berimbas terhadap masyarakat pada umumnya, serta melambatnya sistem perekonomian suatu negara. Selain karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah sangat besar, ada fleksibilitas penggunaan dana karena adanya tuntutan dan daya serap yang tinggi. Karena itu, peran inspektorat menjadi penting, setidaknya untuk memastikan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan memastikan terciptanya pemerintahan yang baik. Sangat disayangkan mestinya, demi kepentingan pribadi, rakyat jadi korban. Sekolah adalah salah satu media efektif dalam penerapan nilai-nilai kepancasilaan anti korupsi. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Mari kita awali dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Melihat dan mendengar itu semua rasanya miris melihat negeri ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama mengintegritaskan diri serta meningkatkan kejujuran yang dimulai dari diri kita sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berintegritas serta berpegang teguh pada kejujuran. Demikianlah pembahasan materi kali ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.